So guys, kasus yang akan kita bahas kali ini terjadi pada tahun 2017 di kota Henderson, Nevada, dekat wilayah metropolitan Las Vegas. Aku akan ajak kalian untuk kenalan sedikit dengan seorang remaja laki-laki bernama Giovanni Melton yang lahir pada tanggal 18 Februari tahun 2003. Jadi saat kejadian Giovanni berusia 14 tahun. Ayahnya bernama Wendell Demetrius Melton dan ibunya Veronica Melton. Giovanni juga memiliki saudara kandung yaitu kakak laki-laki bernama Marcelino Alexander Melton yang akan kita sebut namanya dengan Alexander. Sebagai seorang remaja keturunan Meksiko dan Amerika berkulit hitam, Giovanni memiliki rambut hitam keriting, kulit coklat, serta mata coklat yang indah. Nah, satu waktu keluarga Melton ini pindah dari California ke Nevada dengan tujuan supaya Giovanni dan Alexander bisa memiliki kehidupan yang lebih baik, pendidikan yang lebih baik, serta lingkungan yang lebih aman. Namun sayangnya kehidupan Wendell dan Veronica tidak semulus yang dibayangkan karena Wendell sebagai suami suka melakukan KDRT pada istrinya. Di mana sebelum Giovanni lahir pada tahun 2000 Wendell pernah ditangkap dan dihukum karena lagi dan lagi melakukan KDRT pada Veronica. Setelah penangkapan tahun 2000 itu, polisi menyita semua senjata milik Wendell. FYI, Wendell Demetrius Melton merupakan seorang mantan pilot dan veteran angkatan laut. Itulah mengapa ia memiliki lebih dari 20 senpi saat itu. Selain semua senpinya disita, polisi juga melarang Wendell untuk memiliki senpi lagi nantinya. Saat Wendell ditangkap dan dipenjara, Veronica kemudian menggugat cerai Wendell. Tapi entah apa alasannya, setelah Wendell bebas dari penjara, ia dan Veronica kembali berdamai dan tinggal bareng sampai Veronica mengandung dan melahirkan Giovanni pada tahun 2003. Setelah Giovanni lahir, Wendell dan Veronica kemudian benar-benar bercerai pada tahun 2004 yang saat itu Giovanni berusia sekitar 6 bulan. Setelah bercerai, Veronica membawa Alexander dan Giovanni ikut bersamanya. Veronica sangat amat menyayangi dan selalu melindungi kedua putranya itu. Sebagai seorang ibu tunggal, Veronica mendapatkan banyak dukungan dari gereja setempat. Ia juga makin mendekatkan diri pada Sang Pencipta dan membesarkan serta mengajarkan anak-anaknya untuk hidup dalam iman. Veronica, Alexander, dan Giovanni tinggal dengan damai di sebuah rumah sederhana dekat gereja. Sampai kemudian Wendell tiba-tiba datang mengunjungi Alexander dan Giovanni. Menurut Veronica, saat itu Wendell memandang rendah kedekatan mereka dengan gereja dan dia juga mencoba mendoktrin anak-anaknya itu dengan mengatakan bahwa Veronica ibu yang gak baik serta menyesatkan Alexander dan Giovanni dengan bilang kalau katanya karena warna kulit mereka, kehadiran mereka sebenarnya tidak diterima oleh gereja. Padahal kenyataannya pihak gereja sangat amat menyambut baik Veronica serta kedua putranya itu dengan tangan terbuka. Sayangnya karena usia mereka yang masih sangat muda, Giovanni dan kakaknya mudah terhasut oleh Wendell ayah mereka. Di mana kakak adik ini kemudian ingin membuat Wendell terkesan dengan mulai menentang ajaran gereja serta menentang ibu mereka sendiri yakni Veronica. Kemudian pada bulan November tahun 2016 dalam masa-masa sulit mereka, Alexander membuat ancaman fisik pada Veronica ibunya sendiri seperti yang dilakukan para remaja bermasalah. Merasa kewalahan dengan ulah putra sulungnya itu, Veronica pun membawa Alexander untuk tinggal bersama Wendell ayahnya. Tapi saat Alexander dibawa ke rumah Wendell, tiba-tiba Giovanni bersikeras untuk ikut tinggal bersama dengan sang kakak serta ayah mereka. Saat itu Giovanni mengatakan kalau dia nggak bisa jauh dari Alexander. Dengan berat hati, Veronica pun harus rela kedua putranya itu tinggal bersama dengan ayah mereka serta ibu dan saudara tiri. Di mana saat itu Wendell telah menikah dengan seorang wanita atau istri keduanya dan mereka memiliki seorang putri yang tentunya menjadi saudara tiri Alexander dan Giovanni. Setelah kedua putranya tinggal bersamanya, Wendell pun menuntut hak asuh Alexander dan Giovanni sepenuhnya jatuh ke tangannya. Veronica yang saat itu dalam keadaan sulit mau gak mau mengikhlaskan hak asuh anak kepada Wendell dengan harapan Wendell bisa memberikan pendidikan yang lebih baik untuk kedua putra mereka. Namun anehnya setelah 1 bulan tinggal bersama, tanpa alasan yang jelas Wendell kemudian membawa Alexander dan Giovanni pergi ke rumah ibu Veronica dan meninggalkan kedua anak itu di sana.
Mengetahui kedua putranya itu tinggal dengan nenek mereka, Veronica sedikit lega karena ia berpikir Alexander dan Giovanni tinggal bersama ibunya sendiri di lingkungan yang lebih baik dibandingkan jika mereka tinggal dengan Wendell, ayah mereka. Di titik ini Veronica selalu menghubungi Alexander dan Giovanni untuk memastikan mereka selalu baik-baik aja. Namun tanpa Veronica ketahui bahwa sebenarnya kedua putranya itu telah memiliki masalah kepribadian karena perceraian kedua orang tua mereka, di mana Giovanni sering kabur dari rumah neneknya dan tinggal berpindah-pindah tempat. Lalu pada bulan Maret tahun 2017 ketika Alexander berusia 18 tahun dan Giovanni berusia 14 tahun, Wendell membawa kedua putranya itu pindah dari rumah ibu Veronica ke sebuah apartemen, tepatnya di Henderson, Nevada dekat wilayah metropolitan Las Vegas. Tapi kali ini Wendell membiarkan Alexander dan Giovanni tinggal berdua aja di apartemen itu, sementara dirinya tinggal bersama istri kedua dan putrinya di rumah mereka sendiri. Wendell membiarkan Alexander dan Giovanni berjuang sendiri tinggal di apartemen kecil yang hanya terdapat satu kamar tidur serta satu kamar mandi. Setelah pindah ke apartemen dan tinggal berdua aja tanpa pengawasan, Alexander dan Giovanni yang masih sangat muda menjadi sering bertengkar. Puncaknya satu kali Alexander pun memutuskan keluar dari apartemen tersebut dan ia tinggal bersama pacar dan keluarga pacarnya. Sementara Giovanni juga keluar dari apartemen itu dan tinggal bersama teman Wendell yang merupakan seorang kepala sekolah. Teman Wendell itu menerima baik kehadiran Giovanni. Karena kan Giovanni masih sangat muda, masih remaja, dan kehidupan keluarga mereka yang bisa dibilang kacau. Namun setelah beberapa waktu tinggal bersama, teman Wendell ini menemukan Giovanni menggunakan barang haram untuk mengobati kecemasannya. Karena takut dan gak mau dirinya terlibat kalau nanti Giovanni kenapa-napa, teman Wendell itu pun meminta Wendell untuk menjemput Giovanni. Wendell pun menjemput Giovanni dan membawa Giovanni kembali tinggal di apartemen sendirian. Karena udah tinggal sendirian, lagi-lagi tanpa pengawasan, Giovanni ini sering membawa teman-temannya ke apartemen itu. Mereka party-party dengan memakai barang haram. Bahkan yang lebih parahnya, Giovanni membawa pacarnya yang adalah seorang laki-laki bernama Jesse untuk tinggal di apartemen bersamanya. Ya, setelah masalah yang cukup rumit serta semua kekacauan yang terjadi, Giovanni memiliki masalah orientasi di mana dia lebih menyukai pria daripada wanita. Mengetahui anaknya seorang gay, Wendell marah besar dan mengancam Giovanni dengan senpi. Tapi saat itu Giovanni nggak menghiraukan ancaman ayahnya itu karena dia pikir ayahnya nggak mungkin bunuh dia gitu loh. Selain itu Giovanni juga udah cinta banget sama Jesse dan dia nggak mau berpisah dengan Jesse. Giovanni merasa Jesse adalah orang yang paling mengerti dirinya, perhatian, dan sangat mencintainya. Sebaliknya, Wendell juga belum mengusir Giovanni dari apartemen karena dia pikir mungkin Giovanni akan takut terhadap ancamannya itu dan Giovanni akan kembali menjadi remaja normal. Kemudian pada bulan Agustus tahun 2017, Giovanni menghubungi ibunya yakni Veronica dengan mengatakan bahwa dia udah tinggal di Henderson lagi di sebuah apartemen. Tapi kali ini Giovanni berbohong dengan mengatakan bahwa dia nggak sendirian di apartemen, melainkan ia tinggal berdua bersama Wendell sang ayah. Karena katanya Wendell baru aja bertengkar dengan istri keduanya. Kemudian pada pertengahan Agustus, Veronica bertemu dengan Giovanni dan pacarnya yakni Jesse di sebuah hotel untuk makan siang. Saat itu Giovanni secara terbuka ngomong ke ibunya kalau dia adalah seorang gay dan Jesse adalah pacar gaynya. Berbeda dengan Wendell, sebaliknya Veronica nggak marah dengan pilihan putranya itu. Bahkan di depan Jesse, Veronica bilang ke Giovanni, "Sayang, aku akan tetap mencintaimu tidak peduli apapun yang terjadi." Setelah makan siang, Veronica, Giovanni, dan Jesse pacarnya pergi jalan-jalan serta berbelanja. Veronica membelikan Giovanni handphone baru, tempat tidur baru, serta beberapa dekorasi kamar tidur dan kamar mandi. Selesai berbelanja, mereka bertiga pergi ke apartemen tempat Giovanni tinggal. Sesampainya di sana, Veronica melihat ada beberapa pakaian Wendell tergantung di lemari, serta sepatu Wendell berada di dekat pintu. Saat itu Veronica percaya dengan apa yang dikatakan Giovanni kalau dia tinggal berdua bersama ayahnya, padahal enggak gitu loh. Veronica pun lega karena putranya yang masih di bawah umur tidak tinggal sendirian. Kemudian setelah beres-beres, Veronica hendak meninggalkan apartemen untuk pulang ke rumah. Dan sebelum ia pergi, Giovanni memeluk dan mencium ibunya itu, serta mengucapkan selamat tinggal.
Lalu Giovanni meminta Jesse untuk memotretnya berdua dengan Veronica sang ibu. Foto tersebut diambil di luar apartemen saat malam hari. Terlihat Giovanni merangkul bahu Veronica dengan senyuman manis bahagia di wajahnya. Itu adalah foto yang indah antara ibu yang penuh kasih dengan putra bungsunya. Namun sayangnya foto itu juga akan menjadi foto terakhir antara mereka. Sejak saat itu terjadi semacam peperangan antara Wendell dan Veronica. Wendell yang homofobia menentang keras hubungan Giovanni dan Jesse. Sementara Veronica yang sangat menyayangi Giovanni menerima apapun pilihan putranya itu. Sampai akhirnya pada tanggal 2 November tahun 2017, Wendell Melton menelpon 911 melaporkan bahwa ia telah menembak putranya. Ketika polisi tiba di TKP tepatnya di apartemen, mereka menemukan Giovanni dalam keadaan sangat kritis. Ia pun dilarikan ke rumah sakit, namun sayangnya nyawanya tidak tertolong guys. Menurut laporan polisi awalnya Wendell mengatakan pada mereka bahwa terjadi pertengkaran antara dia dan putranya yakni Giovanni, di mana mereka berdebat lalu perdebatan itu mulai berubah menjadi perkelahian fisik. Selain itu Wendell bilang ke polisi kalau sebenarnya Giovanni tinggal sendirian di apartemen karena Giovanni tidak akur dengan ibu tirinya. Wendell juga mengakui bahwa dirinya tidur bermalam dengan Giovanni di apartemen hanya sebanyak 6-7 kali sejak Giovanni pindah ke sana. Dan terakhir kali sebelum pembunuhan, Wendell mengunjungi Giovanni di apartemen yaitu pada tanggal 29 Oktober. Lalu di hari kejadian yaitu di tanggal 2 November itu, Wendell mengatakan dia mendapatkan telepon dari sekolah Giovanni bahwa Giovanni tidak masuk sekolah hari itu. Merasa kesal, dia pun segera pergi ke apartemen untuk bertanya pada Giovanni kenapa dia bolos sekolah. Namun sesampainya di sana dia malah mendapati Giovanni sedang merokok dan menggunakan barang haram. Disitulah mereka berdua berdebat, lalu katanya Giovanni mendorongnya sampai jatuh ke tanah. Kemudian ia berdiri dan mengeluarkan senpi dengan maksud untuk menakut-nakuti Giovanni supaya berhenti menyerangnya. Tapi katanya Giovanni malah semakin brutal menyerang sehingga ia dengan refleks menembak Giovanni tepat di dadanya. Keterangan Wendell itu dianggap aneh oleh penyidik. Pertama, mungkinkah Wendell dengan berat badan yang hampir 90 kg bisa jatuh ke tanah karena didorong oleh Giovanni yang hanya memiliki berat 50 kg. Kedua, kenapa bisa Wendell merasa terancam dengan serangan putranya sendiri yang masih berusia 14 tahun dengan tangan kosong, sehingga Wendell harus menggunakan senpi untuk membela diri. Ketiga, kalau memang Wendell hanya ingin menakut-nakuti Giovanni, kenapa dia harus mengarahkan senpinya ke arah putranya sendiri dan menarik pelatuknya? Dan yang terakhir, kenapa Wendell pergi ke apartemen dengan membawa senpi penuh peluru jika memang dirinya hanya berniat untuk bertanya pada Giovanni kenapa Giovanni bolos sekolah hari itu. Namun Wendell mengatakan pada polisi kalau dia tidak membawa senpi hari itu. Ia mengklaim senpi itu diambil dari bawah sofa apartemen, di mana katanya senpi itu dia taruh di sana sebelum pembunuhan sebagai senjata bela diri untuk putranya karena Giovanni tinggal sendirian. Namun polisi menemukan bukti yang membantah keterangan Wendell itu, di mana saat diperiksa sofa yang dimaksud oleh Wendell itu posisinya rata di lantai dan tanpa ruangan untuk menaruh senpi maupun benda apapun di bawahnya. Diperhadapkan dengan bukti tersebut, Wendell mengubah ceritanya lagi dengan mengatakan bahwa memang benar dia membawa senpi dari rumah karena katanya dia takut pada beberapa teman Giovanni yang sering nongkrong di apartemen. Jadi senpi itu katanya hanya untuk jaga-jaga aja gitu loh. Namun faktanya polisi mengetahui bahwa selain pacar gaynya, teman-teman Giovanni yang sering nongkrong di apartemen, kebanyakan dari mereka adalah remaja perempuan seusia Giovanni. Jadi bagaimana bisa Wendell ini merasa takut pada remaja-remaja perempuan gitu loh. Dan berdasarkan bukti-bukti di TKP tidak ditemukan tanda-tanda perkelahian seperti yang Wendell katakan, dan tidak ditemukan luka maupun cedera di tubuhnya jika benar dia sempat adu fisik dengan Giovanni. Selain itu ketika digeledah di rumah Wendell, polisi menemukan 6 senpi ilegal. Padahal kalian ingat kan kalau sejak tahun 2000 ketika ditangkap karena kasus KDRT, Wendell telah dilarang memiliki senpi oleh pihak berwenang. Wendell Demetrius Melton, seorang ayah yang berusia 53 tahun itu pun ditangkap dan didakwa dengan pembunuhan, pelecehan, penelantaran, serta melakukan tindakan berbahaya pada anak. Ia juga didakwa dengan kepemilikan senjata api secara ilegal.
Sementara itu, petugas penangkapan mengatakan bahwa mereka yakin motif pembunuhan Giovanni mungkin karena Wendell tidak terima orientasi Giovanni yang adalah seorang pria gay. Di sisi lain, Veronica yang mendapatkan kabar buruk dari dua petugas polisi yang datang ke rumahnya untuk menyampaikan bahwa putra bungsunya telah meninggal dunia, menjadi sangat syok dan histeris. Veronica tidak bisa menerima kabar tersebut dan mengatakan kepada dua petugas polisi itu kalau mereka mungkin salah rumah. Diperhadapkan dengan kenyataan pahit yang tak bisa ia terima, Veronica yang histeris pun sempat jatuh pingsan. Sementara itu, sejak kematian Giovanni, banyak orang yang maju memberikan keterangan soal sikap Wendell terhadap putranya yang menjadi LGBT. Teman-teman sekolah Giovanni mengatakan bahwa Wendell tidak menerima orientasi Giovanni yang membuat timbulnya banyak masalah antara mereka berdua. Alexander, kakak Giovanni, juga mengatakan hal yang sama, di mana Wendell, ayah mereka, membenci fakta Giovanni adalah seorang pria gay. Selain itu, Veronica bersaksi bahwa Giovanni pernah bilang ke dia kalau Wendell pernah mengancam Giovanni pakai senpi sebelumnya setelah Wendell memergoki Giovanni bersama Jesse, pacar lelakinya itu. Tetangga Giovanni di apartemen juga memberikan kesaksian mereka, di mana Giovanni pernah meminta makanan dan uang ke mereka untuk bertahan hidup. Hal itu pun menunjukkan bahwa Wendell sebagai ayah tidak memperhatikan putra bungsunya itu. Para tetangga juga mengatakan bahwa jika Wendell datang mengunjungi Giovanni di apartemen, Wendell akan meneriaki Giovanni karena dia gay. Sementara itu, mantan ibu angkat Giovanni yakni Sonia Jones mengatakan Giovanni disiksa secara fisik dan mental dan spiritual selama bertahun-tahun. Selama menunggu persidangan, Wendell menjadi tahanan rumah dengan membayar jaminan sebesar $800.000 atau sekitar 11,2 miliar rupiah, yang kemudian jaminan tersebut diturunkan menjadi $200.000 atau 2,8 miliar rupiah. Seperti aku bilang tadi, kalau Wendell hanya didakwa dengan pembunuhan, pelecehan, penelantaran serta melakukan tindakan berbahaya pada anak dan juga kepemilikan senjata secara ilegal. Veronica sebagai ibu mengatakan keadilan tidak ditegakkan. Veronica bertanya-tanya kenapa kejahatan rasial tidak ditambahkan ke dalam dakwaan mantan suaminya itu. Kasus ini masih dalam proses persidangan karena sempat tertunda akibat pandemi, di mana sidang terakhir dilaksanakan pada tanggal 7 Juni tahun 2022 yang merupakan sidang pembacaan vonis. Sementara menurut info dari beberapa sumber bahwa sidang terakhir atau putusan hukuman untuk Wendell belum dilaksanakan. Namun Veronica, ibu Giovanni, terus berjuang meminta dukungan masyarakat untuk mendesak hakim supaya memberikan hukuman maksimum untuk tidak pernah diizinkan keluar dari penjara selama 50 tahun lebih tanpa pembebasan bersyarat kepada Wendell Melton. Di sisi lain, Veronica juga mendirikan sebuah yayasan yang ia namai Giovanni Melton sebagai upaya untuk berjuang melawan kekerasan, intimidasi, kekerasan menggunakan senjata, serta rasisme.